Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat yang gurih-gurih. Ini adalah savory roll cake. Nah, kita akan buat roll cake yang rasanya gurih, ada pedasnya juga, tapi itu opsional aja ya. Ini enak banget dan sangat rekomen. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Di sini kita gunakan 5 butir telur. Ini roll cake premium ya. Rasanya enak banget. Kemudian terigu protein rendah atau serbaguna. 4 sendok makan gula pasir, nggak banyak karena ini rasanya gurih, ada sedikit manis. Kemudian susu bubuk dan SP. Untuk pengembang boleh SP, ovalet atau TBM ya. Sekarang masukkan gula pasir. Kemudian 5 butir telur. Nah, nanti Mama Eji akan beritahu ya tipsnya agar roll cake atau bolu gulung kita ini lembut, anti bantet. Kemudian masukkan SP. Nah, sekarang akan kita mix dulu dari kecepatan rendah, sedang sampai tinggi. Jadi jangan di skip-skip. Nah, ini terus kita mix sampai mengembang, berbusa, dan makin lama warnanya makin pucat. Tapi, nah di sini tipsnya, kalian lihat saat ini tuh masih banyak busa-busa telur, artinya adonan ini belum mengembang dengan baik. Jadi masih harus kita terus mix ya. Untuk mixernya waktunya bervariasi tergantung dari mixer kalian masing-masing. Nah ini udah mulai agak berkurang busanya, kalian lihat dulu. Ini Mama Eji 20 menit karena mixernya kecil dan yang biasa aja mixernya. Nah ini semakin lama, tuh kalian udah bisa lihat ya, semakin halus dan sudah tidak ada lagi gelembung udara. Berarti adonannya udah oke. Sekarang saatnya kita masukkan tepung terigu, disaring aja biar lebih halus lagi. Juga susu bubuknya. Ini sekalian kita masukkan. Nah, jadi itu tadi tipsnya ya. Jadi penggulungan roll cake itu keberhasilannya bukan tidak hanya dari cara menggulung, tapi sebenarnya ditentukan oleh adonan. Nah, udah, sekarang kita mix rendah aja sampai tercampur rata, tidak terlalu lama. Nanti bisa kita lanjutkan dicampur dengan menggunakan spatula aja. Pastinya biasanya masih ada bubuk terigu yang tertandak di bawah. Nih, untuk tips yang kedua jangan lupa selalu aduk balik. Kemudian kita tambahkan 110 margarin, kemudian dicairkan. Nah, kalian aduk balik seperti ini ya. Aduk balik itu tangan kiri yang memegang bowl atau wadah itu juga diputar. Tangan kanan juga melipat arah membalik sampai tercampur dengan baik. Siapkan loyang 24 x 24 cm, olesi dulu dengan margarin tipis, kemudian letakkan baking paper. Nah, sekarang kita buat isiannya. Ini krim keju. Kalian bisa menggunakan mayones juga, terus irisan bawang pre dan cabai opsional. Tapi enak pakai cabai, abon secukupnya, wijen hitam dan putih. Semuanya untuk isian ini sebenarnya serba secukupnya. Keju parut juga secukupnya. Oke. Nah ini ya, tadi kita olesi dulu, baru letakkan, olesi margarin dulu, baru letakkan baking paper, kemudian tuangkan adonannya. Jadi tahapan-tahapan di dalam pembuatan juga harus diperhatikan. Tahapan yang satunya mempengaruhi yang lain. Jangan lupa dihentakkan agar tidak ada gelembung udara terjebak di dalamnya. Lalu taburi dengan bawang pre. Nah, pada bagian permukaan dan juga cabai gede cakep ya sebenarnya. Tapi kalau nggak mau pakai cabai juga nggak apa-apa. Kemudian taburi dengan wijen putih dan hitam, opsional. Tapi kalau pakai wijen itu lebih enak, rasanya lebih gurih dan penampakannya lebih cantik. Nah, ini siap kita panggang. Sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu 20 menit dengan suhu 170 derajat Celcius, dan ini akan kita panggang tidak lama, hanya 15 menit atau sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Ini masih panas ya, kita coba untuk keluarkan dulu.
Nah, tips pemanggangannya 10 menit itu api atas bawah dan 5 menitnya api atas agar warnanya kecoklatan. Tapi itu disesuaikan lagi ya dengan oven kalian masing-masing. Jadi ini masih panas, kita tumplek dulu, balik dulu, taruh di cooling rack sampai hangat. Ini kita letakkan di sini agar tidak basah. Kemudian kita buka dulu baking papernya. Nah, sebagian cabai dan bawang prenya ada di bagian bawah. Seharusnya di bagian atas ya, tadi udah keburu tenggelam. Ini agak kepo juga ya ngebalik-baliknya. Ini mau Meji balik lagi karena mau diletakkan di baking paper selanjutnya. Ini udah agak hangat. Nah, letakkan baking paper. Kalau bisa yang non-stick, jadi permukaannya tetap halus, nggak menempel. Kembali kita balik. Nah, seperti ini. Ini selagi hangat, segera kita olesi dengan krim keju. Krim keju ini bisa kalian buat dari keju cheddar yang diparut, bisa tambahkan sedikit maizena, lalu dimasak sampai matang, bisa ditambahkan mayonnaise. Kemudian taburi dengan abon secukupnya atau sesuai selera. Nah, jadi ini kita gunakan loyang 24 x 24 cm. Gulungannya emang nggak terlalu banyak menggulung ya, hanya 2 kali gulung aja nih. Ini tipenya yang tebal, jadi 1 kali gulung ke bagian tengah, langsung ke ujung lagi. Jadi hanya 1 kali gulungan aja. Ini sambil dipadatkan, diremes halus permukaannya. Nggak perlu pakai scraper ya, karena hanya 1 gulungan aja ini udah padat. Ini bol gulungnya anti patah. Tuh, kalian bisa lihat. Untuk pemula sekalipun pasti berhasil. Dan kunci kedua sisinya. Jangan terlalu kencang juga, nanti bentuknya nggak membulat. Oke, ini akan kita diamkan dulu selama 30 menit atau kalian bisa simpan di kulkas di bagian chiller aja agar lebih set dan padat. Ini dia hasilnya. Wow, cantik. Walaupun cabenya nggak terlihat ya di bagian atas. Selalu ada aja kurangnya nih. Semoga kalian buatnya lebih oke. Tapi ini gulangannya Mama Meji suka banget. Sangat berhasil. Nah, ini akan kita coba potong dulu. Ini bagian ujung, seperti biasa lah ya, bagian ujung itu kurang sempurna, isiannya nggak memenuhi bagian tepi. Nih, ini kita potong tipis aja, nggak hancur loh. Tuh, ini sangat lembut banget. Tapi kalian harus perhatikan tadi tahapannya. Jadi perlu kalian perhatikan juga, sukses dalam menggulung roll cake atau bolu gulung itu tidak hanya pada teknik menggulung, tapi juga pada adonan, campuran adonannya. Ini dijamin rasanya enak banget. Kalian wajib coba, boleh untuk ide jualan atau event apa aja. Oke ya, sekali-sekali coba yang gurih. Dan ini seperti ini, empuk dan lembut banget. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.